Oke, shalom semuanya. Kembali lagi kita akan bertemu sama-sama, kumpul sama-sama, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akan sama-sama duduk dengan tenang. Kita bersama-sama pejamkan mata kalian, dan kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu, atas karunia yang terbesar bagi kami, dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, dan yang berkati Tuhan supaya apapun yang kami berikan padamu, berikan kepada kami untuk berlipat lagi Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang telah diberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi pujian bahwa kita tahu sungguh
muda, remaja yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, bertemu lagi dengan Bu Dewi. Terima kasih untuk pengurus kaum muda yang sudah memberikan waktu kepada Bu Dewi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan terus belajar dan terus bersemangat untuk menghadapi keadaan negara kita yang saat ini sedang kena wabah virus corona dalam pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama dengan kaum muda remaja yang lain, tetapi kita masih tetap punya waktu untuk Tuhan, untuk beribadah. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah baik, dan kita percaya Tuhan pasti akan memampukan kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu kecewa, dan tidak perlu cemas. Tetap berharap pada Tuhan. Nah, kali ini Dewi akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita belajar bersama-sama. Kita akan berdoa sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, segala puji syukur kami naikkan, kami haturkan di hadirat Tuhan, karena Allah sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan kaum muda remaja beribadah ya Tuhan. Meskipun kami masih beribadah di rumah, Tuhan masih mengizinkan kami beribadah di rumah, tetapi kami tetap mengucap syukur ya Allah, karena kami masih diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan teristimewa untuk mendengarkan dan firman Tuhan. Engkau sendiri akan berbicara atas kami ya Allah. Engkau urapi setiap perkataan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini dapat dimengerti oleh semua anak-anak kamu dan remaja, dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga mereka mampu menghidupi firman-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, dan Engkau berkati semua kamu dan remaja yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kaum muda yang diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada firman Tuhan. Ayatnya tidak asing bagi kita semua. Kita pasti sudah mendengarnya, bahkan sering kita lakukan bersama-sama ya. Kita akan buka dalam Mazmur 199, Mazmur 119 ayat yang ke-105 ya. Ayat mas kita ayat yang ke-105. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ulang sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang, berbicara masalah terang, setiap orang kepingin terang. Setiap orang kepingin bisa menuju kepada terang yang bersinar, yang membuat orang bisa melihat, yang membuat orang bisa mengungkapkan rasa sukacitanya dengan ekspresi yang bisa dilihat orang. Ketika awal dunia ini dijadikan oleh Tuhan, yang pertama Tuhan jadikan pada hari pertama, pada penciptaan hari pertama adalah terang. Karena terang itulah sebagai awal dari karya Allah untuk bersama menciptakan dunia ini semakin indah. Dan ketika terang sudah diciptakan oleh Tuhan, maka dunia kelihatan begitu sangat cerah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105 ini, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan pelita. Semua orang membutuhkan pelita. Ketika gelap, terjadi lampu mati, ya, bahasa Jawanya oglangan listriknya gitu, pasti dia akan cari pelita, lilin,
yang bisa menerangi ruangan di mana kita berada saat lampu mati. Untuk apa lilin? Supaya lilin bisa pengganti penerang listrik yang padam. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Kita bisa berjalan, kita bisa melangkah, itu karena ada pelita. Pelita itu adalah firman Tuhan sendiri, ya. Oleh sebab itu, jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita. Ada 3 hal yang saya suka dengan paham bahasa Jawa, 3 istilah 3T. Ya, yang pertama adalah T pertama adalah tekun. Ya, tekun. Saya percaya bahwa semua kaum muda mengerti apa itu tekun. Tekun itu adalah mengerjakan terus-menerus, tanpa lelah, tanpa capek, tanpa merasa bosan, bahkan tanpa merasa semangatnya patah atau loyo. Itu dikerjakan dengan tekun. Contoh misalnya, ketika kita membuat sesuatu barang, ya, barang itu tidak bisa kita kerjakan 1 hari. Kita kerjakan harus berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Contohnya, ketika kita sedang merancangkan satu percobaan, atau kita sedang membuat karya, ya, karya dalam, kalau orang anak kuliah skripsi, kalau anak sekolah karya tulis, gitu ya. Karya tulisnya dibuatlah terus tanpa menyerah. Kalau orang sudah menyerah di bab pendahuluan ketika waktu dia skripsi, lalu berhenti di situ, berarti dia tidak tekun. Kalau tekun, walaupun harus berkali-kali datang kepada dosen untuk bisa mendapatkan persetujuan dari dosen, tetap dia akan tunggu. Mungkin hari ini gagal, besok gagal, lusa gagal, tetap dikejar dan dikejar. Itu namanya tekun. Mengerjakan terus-menerus tanpa bosan, tanpa kecewa, tanpa merasa patah semangat. Itu adalah tekun. Mengerjakan terus-menerus, ya. Itu yang pertama. Kenapa kita harus tekun? Supaya kita punya tekan. Tekan itu apa? Tekan itu alat, ya. Tadi kita sudah berbicara tentang firman. Firman itu adalah pelita. Nah, itu tekan itu adalah sarana. Kalau orang tua, sudah tua, usia lanjut, usianya di atas 70 tahun misalnya, dia akan memakai tekan untuk berjalan. Penolong, alat untuk bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang dituju sampai tujuannya berhasil, yaitu dengan membawa tekan. Kalau kita sebagai anak muda, kaum muda remaja yang tadi tekun, berjuang, belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti kita mempunyai alat, menghasilkan alat. Alat untuk apa? Tujuan kita macam-macam, ya. Misalnya yang belajar supaya kita dapat ijazah, dapat ilmu. Lalu ketika kita selesai sekolah, kita dapat tekennya, yaitu ijazah, keterampilan, itu teken sebagai sarana untuk kita bekerja, untuk kita berwirausaha. Kalau misalnya kita ingin jadi seorang pengusaha, kita juga harus punya alatnya itu. Jadi tidak hanya berkeinginan saja, hanya mimpi saja. Semua orang boleh mimpi, dan setinggi-tingginya mimpi itu diharapkan bisa tercapai. Tetapi mimpi tanpa usaha, tanpa mendapatkan tekan tadi, maka mimpi itu hanyalah omong kosong dan tidak akan pernah berhasil. Nah, tekan di sini itu adalah firman Tuhan, ya. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita, alat, sarana bagi kita untuk menjalani hidup kita,
ya. Hidup kita adalah hidup yang sangat singkat. Kalau kita tidak punya pegangan, ya, kalau orang zaman dulu itu pegangannya macam-macam. Ada yang dikasih keris, ada yang ditanam di dalam badan, ada yang dikasih cincin, ada yang dikasih isusuk sebagai kekebalan, ya. Alatnya itu sebagai itu. Hampir semua orang tua zaman dulu seperti itu, sehingga banyak orang tua yang susah ketika menjelang ajalnya, karena dalam tubuhnya ada benda-benda yang bukan berasal dari anak, ya. Mereka berjuang, berusaha supaya ketika mereka hidup, ketika mereka menjalani hidup, ya, pada waktu itu mereka bisa melakukannya dengan selamat karena ada senjata, ada alat, ada pegangan. Tapi pegangan kita bukan itu, karena itu sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Istilahnya dalam bahasa Alkitabnya adalah mamon, ya. Nah, kita kembali ke 3T tadi. 3T yang ketiga adalah tekan. Tekan itu bahasa Indonesianya sampai. Nah, sampai, setiap orang pasti kepingin sampai di tujuannya masing-masing, ya. Yang sekolah sudah selesai, bekerja, terus punya planning lagi, mau menikah, bangun rumah, sampai punya anak, punya mobil, punya sesuatu yang diinginkan, itu sampai, ya, sampai apa yang dicita-citakannya terlaksana, ya, apa yang diharapkan terlaksana. Tapi ingat bahwa semua yang kita lakukan, ya, ketika kita pertama tekun, mendapatkan, sehingga kita mendapatkan tekan, mendapatkan alat, dan kita sampai di tujuan kita, hanya satu yang harus kita ingat, bahwa sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah sesuatu yang fana. Sarana yang kita kejar selama ini hanya untuk kehidupan dalam dunia. Oleh sebab itu, jangan dininabobokan, jangan terlena, jangan diperbudak oleh sesuatu yang fana di dunia ini, baik kekayaan, kedudukan, wajah tampan, wajah cantik, teman banyak, dan lain sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan yang lain jangan sampai mengalahkan kenikmatan surgawi yang akan kita terima ketika kita kembali kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak tebusan Tuhan, satu hal yang prinsip yang harus kita pegang, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, harus dinomorsatukan adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan untuk anak kaum muda remaja. Mari kita bersama-sama terus bersemangat. Sekalipun dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar di rumah, bekerja, juga harus dengan protokol kesehatan. Bahkan ada yang di PHK, mungkin ada yang bekerja setengah hari. Tetapi percayalah bahwa kita pegang janji Tuhan, kita taruh firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Percayalah, kita akan sampai kepada tujuan, yaitu tujuan di mana kita mendapatkan surganya Tuhan, damainya Tuhan, dan sukacitanya Tuhan terus meluap-luap dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi semua anak-anak kamu muda, masa depanmu dipegang oleh Tuhan. Akhir tangan Tuhan, percayalah, dan tetaplah terus berjuang, dan anak-anak kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami, terutama khusus kaum muda remaja, dan terang bagi jalan-jalan bagi kaum muda remaja Tuhan, yang terus mengandalkan Engkau dalam melaksanakan perjalanan mereka, perjuangan hidup mereka, ya Tuhan. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh mencapai garis finish Tuhan, menaiki tangga-tangga keberhasilan mereka Tuhan. Mampukan Tuhan setiap anak kaum muda remaja dalam mengikuti prosesnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai
karya yang indah, bahkan rancangan-rancangan yang indah bagi semua kaum muda remaja. Oleh sebab itu, taruh dalam hati mereka supaya mereka tetap berfokus pada Engkau, sehingga ketika mereka bertekun, mereka akan mendapatkan alat, dan ketika mereka sudah mendapatkan alat, mereka akan sampai pada tujuan yang akhir, yaitu tujuan surgamu Tuhan, dan menikmati damai bersama dengan Kristus Tuhan ketika mereka masih berada di dalam dunia ini. Dan Tuhan akan menolong, membawa mereka semakin menjadi anak-anak yang kuat, anak yang tangguh, anak-anak yang superman, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati masa depan mereka, berkati sekolah kuliah mereka, berkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Doa kami semua kaum muda diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kalian masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.